Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdiri Teguh dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah berbagai macam permasalahan dan kesulitan hidup, seringkali kami bisa ambruk tanpa Engkau, dan biarlah kami mampu berdiri teguh karena ada Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang hidup, maka kita akan berbicara tentang kesulitan, kesukaran, problem hidup yang kita harus hadapi setiap hari dari kita bangun, kemudian sampai kita tertidur kembali. Kalau masalahnya kemudian tidak kunjung selesai, maka kita mengalami kesulitan tidur, sehingga tidur menjadi bagian yang mahal bagi orang-orang yang mengalami insomnia karena satu dan lain hal. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita itu tidak selalu lancar, hidup kita tidak selalu sesuai dengan rencana kita, kenyataan yang terjadi ternyata berbeda dengan harapan kita. Itulah yang namanya dinamika kehidupan. Berbicara tentang kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dalam teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kita tahu dengan jelas pada awal mulai pekabaran Injil dimulai, umat percaya itu adalah benar-benar minoritas di tengah-tengah mayoritas orang Yahudi, orang-orang sebagai bagian pihak pemerintah dari Romawi, kemudian orang-orang yang tidak menyukai, juga termasuk di masyarakat. Bagaimana Paulus bertemu dengan nabi-nabi palsu, orang-orang yang dukun-dukun pada zaman itu, mereka masing-masing sudah punya katakanlah pemasukan dari upaya dan usaha dari iman yang mereka ajarkan yang memang adalah pengajaran sesat. Kehadiran Kristus di tengah-tengah yang dikabarkan oleh Paulus tentu memberikan dampak. Seperti orang yang biasanya tokonya laris, tiba-tiba ada pengajaran dari Paulus yang diajarkan bagaimana Kristus itu menyelamatkan. Dan bagaimana Kristus pun membuat orang itu harus beralih dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Tentu yang jalan salah ini selama ini yang diajarkan oleh pihak lain. Merasa ini adalah sebuah tantangan, rivalitas baru yang harus disingkirkan. Ini menjadi sebuah problem. Tatkala kita berbicara tentang hidup mengikuti suara mayoritas, mengikuti arus umum, itu jauh lebih aman untuk kehidupan kita. Dan kita tahu dengan jelas, termasuk jemaat di Filipi dan jemaat-jemaat di tempat lain, selama Paulus melayani, diperhadapkan kepada kesulitan. Kesulitan bagaimana mengalami penganiayaan, bagaimana Paulus kita melihat dari semua renungan dan firman yang kita baca, menghadapi bahaya kematian, bahaya penganiayaan, bahaya alam, perjalanan yang berat, dan tentunya juga menyangkut dengan penghasilan. Kalau kita melihat hidup mana yang lebih baik secara duniawi, tentu Paulus hidupnya jauh lebih baik sebelum dia percaya kepada Kristus. Tetapi setelah percaya kepada Kristus, diperhadapkan kepada persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan, problem demi problem. Namun semua itu ditanggung oleh Paulus karena tahu dengan jelas hidupnya untuk siapa dan hidupnya untuk apa, dan itu semua berhadapan dengan resiko. Sehingga kalau berbicara tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat ini tidak hanya berbicara nasihat semata-mata, tapi Paulus sudah menjalaninya dan sekarang dialami oleh jemaat di Filipi. Persoalan yang lain berdiri teguh selain di dalam kesulitan juga di dalam kelancaran. Kalau kita boleh jujur, siapa orang yang bisa meninggalkan Tuhan? Sewaktu mengalami kesulitan, seseorang bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi sewaktu mengalami kelancaran, kemakmuran, mengalami keberhasilan dan kesuksesan, itu pun juga bisa meninggalkan Tuhan. Sehingga orang tidak lagi berdiri teguh di dalam Tuhan. Mereka goyang, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Mereka bergeser di dalam mengikut Tuhan. Karena pertama, kesulitan hidup, problem hidup,
Yang kedua, karena kelancaran. Karena keberhasilan, orang bisa melupakan Tuhan di dalam keberhasilan. Orang bisa melupakan Tuhan di dalam kesulitan. Dua kondisi ini, dua-duanya berpotensi orang untuk tidak berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, biarlah mahkota kita seperti yang Paulus katakan, kebanggaan dan segala pujian bagi kemuliaan Allah tatkala seseorang itu tidak meninggalkan Tuhan. Baik dalam suka dan duka, baik di dalam kaya atau miskin, baik di dalam keberhasilan ataupun di dalam tantangan yang berat yang harus dilewati. Karena seseorang yang berdiri teguh di dalam Tuhan, dia tetap berjalan di jalan Tuhan, tidak akan memilih jalan yang lain, jalan yang lebih mudah, atau meninggalkan jalan Tuhan, karena dianggap kalau meninggalkan jalan Tuhan, saya tidak perlu menanggung resiko berat seperti yang dialami saat sekarang. Sahabat seperjalanan, untuk konteks saat ini, bagaimana kita berdiri teguh di dalam Tuhan? Percaya, yang pertama adalah beriman bahwa semua yang terbaik itu rencananya Allah tanpa kita meragukan apapun yang terjadi. Yang berikut adalah selain beriman, yaitu adalah sebuah hidup yang tetap melekat bersama dengan Tuhan. Biasanya sikap beriman itu diungkapkan pada saat kita mengalami problem dan kesulitan. Lalu kita hadir meminta tolong. Yang berikut adalah bersyukur dan tetap memuliakan Allah di saat kita mengalami keberhasilan, di saat kita mengalami kesuksesan, di saat kita mengalami kelancaran. Dua kondisi ini siogianya kita perlu menjaga diri baik-baik. Biarlah mahkota kita bukan karena pencapaian, bukan karena sukses, tetapi karena kita tetap bisa menjaga iman kita dan hidup kita tetap berdiri teguh. Sewaktu kita mengalami kesulitan, kita tidak putus asa. Sewaktu kita mengalami keberhasilan, kita tidak menjadi orang yang arogan dan sombong. Sewaktu mengalami kesulitan, kita tidak menyalahkan Allah. Tetapi juga sewaktu mengalami keberhasilan, kita tidak memuliakan diri sampai kita lupa untuk memuliakan Allah sebagai sumber anugerah, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kebaikan yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Manusia adalah pribadi yang sangat mudah sekali beralih. Mengalami kesulitan, beralih meninggalkan Tuhan, mengikuti yang lain. Mengalami kesuksesan, beralih dari mengikut Tuhan, akhirnya memuliakan diri sendiri. Sahabat seperjalanan, biarlah firman yang kita baca ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi kehidupan yang nyata, yaitu Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sahabat perjalanan, hidup kita akan seperti ada roda yang bisa di atas, bisa di bawah. Sewaktu di bawah, kita tetap bersyukur karena setiap rencana, peristiwa hidup yang terjadi, problem yang terjadi dalam izin Tuhan dengan rencana terbaiknya. Sewaktu kita diberi kelancaran, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa semuanya karena upaya dan seluruh perjuangan dari kita bukan karena Tuhan. Dua sikap ini bisa membuat kita meninggalkan Tuhan dan kita tidak berdiri teguh di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kami hidup senantiasa berdiri teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.